Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Farida Nurmala Siotang selaku dosen Matematika Informatika. Kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan sedikit mengenai materi teori bilangan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sabila Triafiani dan akan ada rekan saya yaitu Ahmad Ilham Taufik Mubarok. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 8, 21, negatif 34, dan 0. Sedangkan kebalikan dari bilangan bulat yaitu bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 2,9 dan 0,02. Lalu ada sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B adalah dua buah bilang bulat yang dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, kita menyatakan bahwa A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian B sama dengan AC. Sifat pembagian pada bilangan bulat melahirkan konsep seperti bilangan prima dan aritmetika modulo. Bilangan prima yaitu bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri dengan syarat P lebih besar dari 1, contohnya 2, 3, 5, 7, dan sebagainya. Lalu ada teorema Euklidean. Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0, jika M dibagi dengan N maka terdapat dua buah bilangan bulat unik Q dan R. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ plus R dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih besar sama dengan N. Untuk contohnya, 28 dibagi 5 mempunyai hasil 5 dan mempunyai sisa bagi 3. 28 sama dengan 5 kali 5 plus 3. Lalu ada pembagi bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat, tidak 0 pembagi bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar sedemikian hingga D atau A dan D atau B. Dalam hal ini kita menyatakan bahwa PBB A dan B sama dengan D. Contoh, untuk faktor pembagi 45 dan 36 adalah 1, 3, dan 9. Maka untuk PBB-nya adalah 9. Lalu ada algoritma Euklidean. Algoritma Euclid merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mencari greatest common divisor atau yang dikenal dengan FPB dari dua bilangan, khususnya untuk bilangan yang sangat besar sehingga tidak perlu mencari faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Lalu ada relatif prima, yaitu dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A dan B sama dengan 1. Untuk contohnya 20 dan 3 relatif prima sebab PBB 20 dan 3 sama dengan 1. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima sebab PBB-nya sama dengan 5. Lalu ada aritmetika modulo. Misalkan A dan M adalah bilangan bulat dengan M lebih besar dari 0, operasi A modulus M memberikan sisa jika A dibagi M. Dengan kata lain, A modulus M sama dengan R sedemikian sehingga A modulus M sama dengan R. Untuk contohnya, 2 modulus 5 sama dengan 3. Lalu untuk materi selanjutnya kongruen akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Ahmad. Kepada Ahmad saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini ada kongruen. Misalkan 38 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 15 sama dengan 3. Maka dikatakan 38 sama dengan 13 mod 5. Yang dibacakan itu 38 kongruen dengan 13 dalam modul 5. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A sama dengan B mod M. Nah, di poin kali ini ada inversi modul. Jika A dan M relatif prima dan M lebih besar dari 1, maka kita dapat menemukan inversi dari A modul M. Inversi dari A modul M adalah bilangan bulat A sedemikian sehingga AA sama dengan 1 mod M. Nah, di sini ada Chinese remainder problem. Misalkan M1, M2, titik Mn adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga PBB MI, MJ sama dengan 1 untuk I lebih kecil J, maka sistem kongruen lanjar X sama dengan AK mod M, MK mempunyai sebuah solusi unik dalam modul MM sama dengan M1, M2, titik Mn. Nah, di sini ada aplikasi teori bilangan. Yang poin pertama itu kriptografi, dan kedua ISBN. Yang dimaksud itu International Book Serial Number. Yang ketiga itu pembangkit bilangan acak semu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan atau penjelasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.